Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello guys, kita lanjutin cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Wang Lin menerima tantangan duel dari Hong Di atau yang di novel disebut kupu-kupu merah. Duel maut itu berakhir dengan Wang Lin sebagai pemenangnya. Oke lah, kita cus ke cerita selanjutnya. Pada saat ini scene diperlihatkan di sebuah altar. Ketika Wang Lin muncul kembali di altar, ia menyadari bahwa ia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Sepotong batu giok melayang di udara dan memancarkan cahaya lembut. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menangkap batu giok tersebut. Dia memeriksa batu giok itu dan menemukan sebuah peta. Peta itu mengarah ke Gunung Susaku. Dia merenung sebentar dan duduk dalam posisi lotus. Dia menderita luka parah dalam pertarungannya melawan Hong Di. Meskipun Wang Lin sudah minum pil, itu saja tidak cukup untuk memulihkan kondisi Wang Lin. Ia perlu berkultivasi secara tertutup. Beberapa saat kemudian langit menjadi gelap dan Wang Lin berdiri. Ia menepuk tasnya dan binatang nyamuk itu pun muncul. Ia duduk di atas nyamuk itu dan mengirimkan pesan kepada nyamuk itu dan terus berkultivasi. Malam itu sangat sunyi di Susaku. Bulan berada tinggi di langit dan cahaya bulan menutupi tanah. 3 hari kemudian, pemandangan aneh terjadi di belakang Gunung Susaku. Gunung Susaku adalah tanah suci Susaku. Di bagian depan terdapat istana Susaku dan di bagian belakang terdapat gunung belakang Susaku. Siapapun yang memasuki wilayah ini harus meminta izin terlebih dahulu. Di belakang Gunung Susaku terdapat gua besar. Gua ini terbagi menjadi 4 lapisan. Dan saat ini, terdapat 2 kolam dalam di lapisan kedua. Pada saat ini di tengah masing-masing 2 kolam, duduk 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat tipis dan sedang berkultivasi. Pria itu tidak terlalu tampan, tetapi dia memancarkan aura yang sedikit jahat. Aura itu membuat orang-orang merasakan keintiman yang aneh terhadapnya. Si betina tidak kalah cantik dari Hong Di. Dia bisa dianggap sebagai harta nasional. Selain itu, dibandingkan dengan Hong Di, si betina ini memiliki aura yang lebih menawan, membuatnya semakin memikat. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan merasa bahwa wanita ini tidak asing. Pada saat ini terlihat seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya merah memasuki gua. Lelaki tua ini tampak persis seperti lelaki tua kotor yang memberi Wang Lin topi jerami. Namun aura mereka berbeda. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu perlahan berkata, "Qian Feng." Pria yang duduk di dalam kolam api itu membuka matanya. Aura jahat di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia tetap tenang setelah melihat lelaki tua itu dan berkata, "Qian Feng menyapa leluhur." Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Hong Di ada di dalam ruangan rahasia. Pergi di lahap kesadaran dan wilayahnya," ucap leluhur itu kepada Qian Feng. "Hong Di, tapi dia adalah putri surgawi Suyu." Ketika Qian Feng mengatakan putri surgawi, dia menjilat bibirnya dan membuat wajahnya penuh penghinaan. Wilayahnya yang kejam mengalami terobosan dalam pertarungannya dengan Cheng Niu, jadi hampir mencapai penyelesaian pertamanya. Tetapi dia belum menyadarinya. Begitu kamu melahapnya, kamu akan mendapatkan wilayah yang kejam. Akibatnya, peluangmu untuk mencapai tahap ascendant akan sedikit meningkat. Aku telah mencari gadis ini untuk waktu yang sangat lama, ucap leluhur itu. Qian Feng lalu berdiri. Gas putih keluar dari tubuhnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat saat dia bergumam, "Cheng Niu, aku tidak tahu apakah dia bisa menahan 1 pukulan dengan menggunakan 10% kultivasiku dengan level kultivasinya saat ini." Lelaki tua itu mendesah. "Agak disayangkan tentang kupu-kupu merah. Gadis ini, aku sudah tua dan tidak sanggup lagi melakukan hal-hal tertentu. Lupakan saja dan cepatlah pergi," ucap leluhur itu sambil mengibaskan tangannya. "Leluhur, kau selalu mengatakan sangat disayangkan. Tetapi gelar Susaku tidak akan diberikan kepada orang luar. Hanya aku atau adik perempuan magang junior yang akan mendapatkannya," ucap Qian Feng sambil tersenyum tipis kemudian ia menghilang. Di dalam sebuah ruangan, Hong Di sedang berkultivasi dengan mata tertutup untuk memulihkan diri. Dia membuka matanya dan berkata, "Cheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu." Di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar suara lembut dari dalam ruangan. "Aku akan mengabulkan permintaanmu." "Siapa?" Mata Hong Di tiba-tiba menjadi serius. Pemuda berwajah jahat itu keluar dari kehampaan dan berkata kepada Hong Di, "Aku Qian Feng." Lalu dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Wajah Hong Di berubah. Tangannya membentuk segel dan cahaya merah mulai terpancar dari tubuhnya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan senyum mengejek. Jarinya menghancurkan cahaya merah dan mendarat di antara alis Hong Di. Tubuh Hong Di bergetar.
Ia ingin melawan, tetapi jari itu seperti gunung. Hongdi tidak bisa melawan. Apa yang kau lakukan? Pada saat ini Hongdi memaksa dirinya untuk tenang. Mata Qian Feng tampak jahat saat dia berbisik di telinga Hongdi. Aku menginginkan wilayah kekuasaanmu dan keempat roh elemenmu. Seketika Hongdi memperkirakan bahwa dia akan mengalami malapetaka. Pada saat ini singkat cerita di dalam goa, leluhur tua itu berkata pelan. Liu Mei, wanita di dalam kolam dingin itu membuka matanya. Matanya tampak tenang saat dia menatap leluhur tua itu. Wanita ini adalah Liu Mei dari Sekte Xuandao. Leluhur itu kemudian berkata, kamu membuat 1000 avatar untuk berkultivasi di berbagai sekte di berbagai negara untuk memahami hukum surga. Salah satu avatar pergi ke Sekte Xuandao di Zhao. Apakah kamu ingat Wang Lin? Dia adalah murid Sekte Heng Yu. Liu Mei merenung sejenak dan ia berkata, murid ini memiliki ingatan, tetapi tidak begitu jelas. Cheng Niu itu adalah Wang Lin, ucap leluhur itu. Tidak ada keterkejutan di mata Liu Mei. Dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang pertama yang aku persiapkan untukmu adalah Zhou Yi dari Sekte 5 Elemen. Dia memiliki domain gila. Jika kamu bisa meninggalkan jejakmu di hati daunnya, kamu bisa melahap domain gilanya. Sayangnya orang ini menghilang di alam surgawi. Leluhur tua itu berkata lagi. Liu Mei merenung. Orang tua itu menatap Liu Mei dan berkata, kamu akan segera meninggalkan kultivasi tertutupmu. Cheng Niu itu akan segera tiba. Jadi kamu harus pergi menyambutnya. Gunakan metode apapun yang kamu bisa untuk meninggalkan jejakmu di hati daunnya. Gunakan orang ini sebagai tungkumu untuk membantu wilayahmu mencapai kesempurnaan yang lebih besar. Begitu kamu berhasil, kamu akan menguasai wilayah hidup dan matinya. Hasilnya kamu akan memiliki peluang lebih tinggi daripada Feng Er untuk mengambil gelar Suzaku. Liu Mei menghela nafas. Ia menggigit bibir bawahnya dan mulai berpikir. Ho, apakah kau tidak mau? Mata leluhur tua itu bersinar merah. Mata itu tampak tenang namun berwibawa. Murid akan patuh, ucap Liu Mei. Leluhur tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya seolah mampu melihat menembus gua dan ke kejauhan di mana seorang lelaki tua sedang memakan paha ayam di negara kultivasi tingkat 1. Liu Mei, di antara keempat orang yang kamu pilih, Cheng Niu adalah yang terlemah. Jadi kurasa kamu tidak akan keberatan. Setelah sekian lama, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan menghilang dalam kilatan cahaya merah. Liu Mei berdiri. Pakaiannya yang tipis menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna dan indah. Ia mengenakan gaun bagian dalam berwarna merah muda pucat, dan kemudian gaun dengan bagian luar berwarna putih yang memperlihatkan lehernya yang memikat. Lipatan roknya berkibar ringan seperti cahaya bulan putih yang cemerlang di tanah. 3000 helai rambutnya diikat dengan pita dengan satu helai menggantung di depan dadanya. Kulitnya seputih salju, dan semburat merah samar yang muncul di wajahnya menciptakan aura yang sangat menawan dan lembut. Dia seperti kupu-kupu cantik yang melayang di angin, tetapi pada saat yang sama sedingin es. Dia adalah Liu Mei. Dibandingkan dengan saat Wang Lin bertemu dengannya, dia bahkan lebih memikat dan cantik. Wang Lin, apakah dia pemuda dengan pedang besar di Sekte Heng Yu? Ya, dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan memasuki mata leluhur hanya dalam 500 tahun. Orang ini tidak sederhana. Liu Mei menghela nafas dan berjalan keluar dari goa. Meninggalkan jejak di hati daunnya tidaklah sulit. Namun apakah ini jalan yang benar? Liu Mei menampakkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini pemuda berwajah jahat bernama Qian Feng melayang ke dalam gua bersama seseorang di belakangnya. Orang itu tentu saja adalah Hongdi. Namun mata Hongdi seperti lubang hitam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia seperti boneka. Liu Mei dengan tenang menatap Hongdi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Qian Feng berhenti 3 kaki dari Liu Mei. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya dan ia berkata, Liu Mei, apakah kamu akan pergi? Liu Mei mengangguk dan berbisik, kakak senior Qian Feng, apakah orang di belakangmu adalah Hongdi? Qian Feng tertawa, Hongdi sudah mati, dia adalah selirku, kita panggil saja dia si tanpa hati. Liu Mei dengan hati-hati memperhatikan Hongdi sampai dia tidak tahan lagi untuk melihatnya. Dia tahu bahwa Hongdi telah kehilangan wilayah kekuasaan dan energi kehidupannya dan telah menjadi boneka Qian Feng. Ini adalah orang ketiga yang dimangsa oleh Qian Feng sejauh ini. Setiap kali dia memangsa seseorang, tingkat kultivasinya akan meningkat. Sang leluhur mulai putus asa ingin membesarkan Suzaku berikutnya. Qian Feng menatap punggung Liu Mei dengan tatapan jahat dan bergumam, adik magang junior, suatu hari nanti kamu juga akan menjadi selirku. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Hongdi berdiri tak bergerak di belakangnya. Tak ada cahaya di matanya, seolah-olah dia hanyalah mayat. Pada saat ini Xin diperlihatkan di suatu tempat di negara kultivasi peringkat 1 di Suzaku.
Seorang lelaki tua kotor yang pernah memberi topi jerami ke Wang Lin, yang sedang makan paha ayam tiba-tiba batuk beberapa kali dan memuntahkan daging ayam di mulutnya. Wajahnya sangat muram saat dia berdiri. Tetapi kemudian, setelah merenung sebentar, dia duduk. Ekspresinya sangat jelek saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak magang senior, kau dan aku telah berjuang sepanjang hidup kita. Apakah kita akan terus berjuang bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertempuran untuk gelar susahku saat itu, sehingga kau bisa memilikinya. Tapi kau tidak boleh memaksakannya terlalu jauh. Karena Wang Lin dapat kembali dari alam surgawi, dialah yang dipilih olehku. Jika kau menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng. Dia melemparkan paha ayam di tangannya dan matanya bersinar karena marah. Kakak magang senior, mari kita lihat. Apakah muridmu lebih baik atau apakah kandidat pilihanku lebih unggul? Itu juga akan sangat menyenangkan. Pada saat ini Wang Lin sedang berkultivasi dengan mata tertutup sambil duduk di atas binatang nyamuk itu. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Cedera di tubuhku baik-baik saja, tetapi cedera di jiwaku menjadi masalah. Selain itu, aku merasakan adanya bahaya di susaku. Perasaan ini tidak mungkin salah. Luka-luka Hongdi mirip dengan luka-lukaku, tetapi dia berhasil menembus level berikutnya. Jika aku tidak dapat mencapai tahap akhir Soul Formation saat dia keluar dari kultivasi pintu tertutup, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan melawannya. Wang Lin saat ini sedang berpikir keras ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyamuk itu berhenti terbang dan melihat sekeliling dengan bingung. Transfer biduk besar. Tiba-tiba terdengar suara kuno berteriak. Lalu sebuah formasi raksasa muncul di langit. Negara Suyu, kau berutang budi pada lelaki tua ini. Orang ini adalah orang yang duduk di sebelah Gong Sun Po. Dia adalah seorang penatua urusan luar negeri. Wang Lin tidak ragu untuk menyingkirkan nyamuk itu dan berteleportasi. Dalam sekejap mata tubuhnya menghilang dalam formasi. Di daerah terpencil di ujung utara benua Susaku, sebuah formasi raksasa tiba-tiba terbuka dan seseorang terlempar keluar. Wang Lin menghentikan tubuhnya di udara. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi gelap. Ada seorang pria parubaya di hadapannya beserta meja, kursi, dan seperangkat teh. Pria parubaya itu duduk di kursi sambil mengambil cangkir. Ia menyesapnya dan berkata, "Junior Cheng Niu, aku adalah guru sekte Suyu, Li Yuanfeng. Aku di sini untuk mengambil nyawamu demi Hongdi. Transformasi jiwa." Sekilas Wang Lin mampu mengetahui tingkat kultivasi guru sekte Suyu itu. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba merobek celah spasial untuk melarikan diri dengan keempas bintang. Namun tatapan mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin. Biasanya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, ia dapat dengan mudah merobek ruang. Tetapi saat ini, ia tidak dapat merobeknya bahkan dengan menggunakan semua kekuatannya. Si kecil, untuk mencegahmu melarikan diri, aku sudah membuat formasi untuk menyegel ruang di area ini. Kompas bintangmu mungkin juga menjadi tumpukan sampah di sini, ucap guru sekte Suyu itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik untuk berteleportasi. Tetapi kemudian, tatapannya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dia tidak bisa berteleportasi. Kompas bintang tidak berguna dan teleportasi tidak berguna. Orang ini jelas telah melakukan banyak penelitian untuk memasang perangkap ini yang mencegah Wang Lin melarikan diri. Wang Lin mengambil satu langkah dan segera mundur. Li Yuanfeng dengan santai menuangkan secangkir lagi. Ia menyesapnya pelan-pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biasanya aku tidak bertindak. Tetapi saat aku bertindak, aku tidak akan lengah hanya karena targetku berada di tahap pembentukan jiwa. Cheng Niu, kau pasti akan mati kali ini." Dia terbang mengejar Wang Lin. Li Yuanfeng terbang dengan kecepatan yang sama persis dengan Wang Lin. Dia sengaja terbang terlalu lambat untuk mengejarnya, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Ekspresi Wang Lin semakin gelap. Dia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia mengisinya dengan energi spiritual, membuat api biru dengan cepat mengelilinginya lalu menghilang. "Sun Tai, cepatlah datang!" Wang Lin berteriak di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia segera berhenti. Di hadapannya saat ini berdiri 3 orang. Ketiganya mengenakan jubah hitam dan wajah mereka ditutupi. Orang di tengah melangkah maju, dan auranya yang sangat menindas muncul. Kultivator transformasi jiwa yang lain. Hati Wang Lin terasa sangat getir. Pada saat ini, Li Yuanfeng berhenti 100 kaki dari Wang Lin. "Tidak perlu lari. Cheng Niu, hari ini adalah hari kematianmu." Setelah itu dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Tiba-tiba muncul pusaran angin dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin segera mundur. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebas pusaran angin itu dan menyerbu ke arah Li Yuanfeng. "Apa ini?" Li Yuanfeng sedikit terkejut. Tangan kanannya terasa sedikit mati rasa. Wang Lin menghela nafas lagi. Setelah tingkat kultivasinya turun, energi spiritualnya menjadi kacau. Jiwa asalnya juga telah rusak. Jadi dia bahkan tidak dapat menunjukkan kekuatan yang sama seperti saat melawan Hongdi.
Wang Lin menggertakkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini, kultivator transformasi jiwa yang mengenakan jubah hitam mendengus. Dia mengejar Wang Lin seperti kilat dan dengan lembut memukul punggung Wang Lin dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerang kesakitan. Ia hanya sempat memfokuskan seluruh energi spiritual yang tersisa di tubuhnya ke punggungnya dan menggunakan pedang surgawi untuk menangkis. Namun tubuhnya masih terkena kekuatan yang dahsyat dan terbanting ke tanah sejauh 1000 kaki. Ia batuk dan memuntahkan banyak darah beserta beberapa bagian kecil organ dalamnya. Wang Lin terlihat sangat pucat kali ini. Di saat yang sama, orang berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan mengambil pedang surgawi Wang Lin. Dia berkata, "Ini pedang yang bagus, bahkan ada roh pedang di dalamnya. Lumayan." Li Yuanfeng yang melihat kejadian ini, ia berkata, "Pedang ini milikmu, tapi bendera kecil yang dapat menarik pembalasan ilahi itu milikku." "Baiklah, kompas bintang itu awalnya milik klanku, jadi aku akan mengambilnya kembali," ucap orang berjubah hitam itu lagi. "Tentu saja," ucap Li Yuanfeng sambil menganggukkan kepalanya. Wang Lin berusaha keras untuk berdiri. Kakinya sedikit gemetar. Ini karena luka-lukanya. Dengan ekspresi muram, dia menatap orang berjubah hitam itu dan berkata, "Klan iblis raksasa." Orang tua berjubah hitam itu melepaskan topengnya, memperlihatkan seorang tetua berambut abu-abu, tetapi matanya seperti cahaya bulan. Dia menatap Wang Lin dan tertawa. "Junior Cheng Niu, orang tua ini memang dari klan iblis raksasa. Dulu di alam surgawi, kau mencuri kompas bintang dari tuan muda kami. Jadi aku di sini untuk mengambilnya kembali hari ini. Aku harap kau tidak keberatan." Tatapan mata Wang Lin gelap. Tangan kanannya gemetar saat dia mengeluarkan pil dari tasnya dan memakannya di hadapan dua kultivator transformasi jiwa. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Dua monster tua transformasi jiwa keluar sekaligus untuk membunuhku. Kehormatan ini aku akan mengingatnya," ucap Wang Lin. Li Yuanfeng tersenyum tipis dan berkata, "Benar sekali. Meskipun kau akan mati, kau harus mati dengan senyuman. Mengenai harta karunmu, aku sangat tertarik." Setelah itu Li Yuanfeng menunjuk Wang Lin lagi. Kali ini, gelombang energi spiritual melesat keluar dari jari Li Yuanfeng ke arah Wang Lin. Wang Lin berhasil memulihkan sedikit energi spiritualnya. Jadi dia mengeluarkan bendera pembatas dan mengibaskannya. Gas pembatas keluar dan membentuk dinding pembatas untuk menghalangi gelombang energi spiritual itu. Banyak lapisan gas pembatas hancur, tetapi berhasil menghentikan energi spiritual yang menuju ke arah Wang Lin. Mata Li Yuanfeng itu berbinar saat melihat ke arah bendera larangan di tangan Wang Lin dan tersenyum. "Bendera kecil yang bagus, aku harus mempelajarinya dengan seksama." Dari sudut pandangnya, Cheng Niu pasti akan mati. Tidak mungkin dua orang kultivator transformasi jiwa tidak dapat membunuh seorang kultivator formasi jiwa. Wajah Wang Lin menjadi semakin pucat dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Ia tahu karena jarak yang terlalu jauh, tubuh aslinya tidak mungkin bisa datang. Jadi mau tak mau Wang Lin harus mengulur waktu sampai Sun Tai datang. Namun semua energi spiritualnya telah habis saat ia menggunakan bendera larangan. Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Li Yuanfeng hendak menunjuk jarinya lagi ketika salah satu orang berpakaian hitam di samping pria tua itu melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Leluhur, biarkan Junior membunuh orang ini untuk membalas dendamku." Li Yuanfeng menurunkan tangannya dan melihat ke arah leluhur klan iblis raksasa itu. Sang leluhur menatap orang berjubah hitam dan mengangguk. Orang berjubah hitam itu berbalik dan melepas topengnya. Itu adalah Cihu. Mata Cihu tenang saat dia terbang menuju Wang Lin. "Cihu." Saat Wang Lin memegang bendera larangan di tangannya, matanya menunjukkan perasaan yang rumit. "Cheng Niu, terimalah kematianmu," teriak Cihu, tetapi matanya memancarkan cahaya misterius. Telapak tangannya mengeluarkan gelombang energi spiritual. Saat Wang Lin melihat tatapan Cihu, jantungnya berdebar kencang. Gelombang energi spiritual yang terbang ke arah Wang Lin tidak memiliki kekuatan serangan. Itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Segera energi spiritual mulai memenuhi tubuh Wang Lin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus ikutin kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.